Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Santri Sundra, Santri Sunan Derajat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita bisa silaturahmi, kita bisa menambah ilmu lagi dengan program ngobrol perkara agama bersama Ustaz Sutopo. Alhamdulillah, pada bulan kemarin di saat Ramadan kita sudah membahas ngelopo episode Ramadan. Sekarang kita akan menuju ke episode yang baru. Setelah hari ini kita dengan judul ngobrol perkara agama bersama Ustaz Sutopo. Langsung saja kita akan menyapa narasumber tercinta kita, yaitu Ustaz Sutopo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, dengan kelihatan sehat, kita Alhamdulillah, amin, semangat amin, untuk amin, belajar amin. kembali. Amin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah belajar cukup banyak tentang hal-hal ataupun amaliyah yang berada di bulan Ramadan. Tentunya kita ingin menambah wawasan lebih tentang agama kita, ya, khususnya nanti tentang apa yang memang setiap harinya kita imani, seharinya kita lakukan ibadah kita. Mungkin ada pertanyaan yang perlu jenengan berikan masukan atau jawaban sehingga para hadirin semuanya bisa tahu atau paham tentang masalah agama di sini. Insyaallah, insyaallah. Mungkin pada kesempatan hari ini kita akan membahas Al-Quran, ya, yang mana memang Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk kepada umat manusia. Dan memang ada ada surat yang memang spesial ataupun khusus yang bisa juga disebut sebagai induk ataupun ibu dari semua surat yang ada di Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Nah, mungkin bisa jenengan sampaikan sedikit tentang surat Al-Fatihah itu sesungguhnya diturunkan Allah ke dunia ini untuk sebagai apa, itu bagaimana? Monggo. Terima kasih. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita ngobrol santai mawon karena kita 1 bulan suntut Mas, kita ngobrol-ngobrol ya, semoga ada manfaatnya. Sekarang bulan Syawal istirahat, kita masuk bulan Dzulqa'dah sekarang ini. Kata orang Jawa itu Dzulqa'dah itu apa? Bulan selo. Sesele Allah. Padahal menurut konteks Islam bukan sesele Allah. Dzulqa'dah selo itu sesele riyaya luru antara Idul Adha dan Idul Fitri. Sehingga kalau bahasa Arab Dzulqa'dah itu kan dari kata qa'ada. Artinya kita disuruh duduk untuk beriktikaf, mengangan-angan perilaku kita untuk menghadapi yang namanya bulan Idul Adha. Intinya Idul Adha itu kan kurban. Ini kurban itu kan mengorbankan sifat-sifat kekhayawanan. Setelah sifat-sifat kekhayawanan kita korbankan, ya akhirnya kita tahu jati diri kita yang namanya manusia. Jadi supaya tidak sama dengan hewan, walaupun tetap ada sifat kehewanan tetap ada, tapi kan bukan tujuan pokok itu, kita tahu. Sehingga setelah itu sadar, masuk tahun baru Muharram, seperti kita dilahirkan dari ibu kita masing-masing. Sehingga pada bulan Dzulqa'dah ini kita harapkan untuk kita iktikaf, kita duduk untuk merenungkan hal-hal yang awal ini. Kita mulai dengan mengobrolkan tentang makna dari surat Al-Fatihah. Mengapa itu harus kita mulai? Menurut saya karena kita hidup ini, kata Rasul, aku tinggalkan 2 hal. Apabila kita berpegangan 2 hal itu, maka hidup kita tidak akan tersesat. Apa itu? Al-Quran dan hadis, kan begitu kan.
Nah, Al-Quran itu apa? Banyak keterangan kitab-kitab yang dahulu itu semua tercantum pada Al-Quran. Nah, Al-Quran itu semuanya intinya pada surat Al-Fatihah, kan begitu. Sehingga pada kesempatan ini kita coba beberapa waktu mengobrolkan Fatihah. Nanti kalau tidak cukup ya mungkin kita pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita sambung. Nah, Al-Fatihah itu sesuai dengan namanya ya bukan berarti turun yang pertama kali. Walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa Quran itu turun tapi sebagian besar ulama mengatakan bahwa Al-Fatihah itu bukan turun pertama kali, tapi penempatannya diletakkan di paling depan. Fatihah ada yang banyak namanya itu. Yang terkenal ya Al-Fatihah, ada Ummul Quran, Ummul Kitab, ada Sab'ul Masani. Al-Fatihah, mengapa dikatakan Fatihah? Memang sebagai pembuka itu. Ummul Quran, Ummul Kitab hampir sama, memang inti atau induk dari Al-Quran, induk dari kitab itu. Mengapa disebut Sab'ul Masani? Sab'un itu kan karena tujuh ayat. Masani itu dari kata masna, dua ya, dijamakkan. Jadi 7 artinya 7 ayat yang diulang-ulang sering dibaca, maka disebut dengan Sab'ul Masani. 7 ayat yang sering dibaca. Kita setiap hari ya pasti baca itu, kalau nggak baca itu ya nggak sholat. Minimal 5 kali. Dah minimal 5 kali, 17 kali. 17. Iya. 5 waktu. Oke. Tuh. Nah, itu penamaan Al-Fatihah. Kemudian Fatihah itu surat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pada kesempatan hari ini mungkin kita fokus bahas Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada hadis Nabi yang mengatakan yang artinya setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillah maka menjadikan kurangnya berkahnya atau terputus atau mengurangi keberkahan dari amal tersebut. Artinya apa? Artinya saya sering bilang bahwa kita mengamalkan Al-Quran itu ya termasuk agama itu kalau bisa jangan hanya seremoni. Artinya kalau ada hadis begitu tidak hanya sekedar baca bismillah setiap orang. Ya betul aja betul. Tapi kita resapi mengapa Rasul mengatakan begitu. Di situ kan ada Rahman, ada Rahim. Dikandung maksud bahwa setiap kita melaksanakan sebuah kebaikan itu harus ada rasa kasih dan rasa sayang. Kita niati yang supaya kasih sayang akhirnya menjadi ikhlas. Nah, rahasianya bismillah itu banyak. Sampai lihat saja, saya tidak akan bilang kalau jenengan semua sudah sering ngaji diabayai bagaimana apa itu. Kalau membaca sekian, saya tidak paham itu. Yang saya tahu adalah jumlah hurufnya bismillah itu ada 19. Nah, luar biasanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ismu, lafadz Allah, Bismillahirrahmanirrahim itu dalam Quran itu di jumlah itu semuanya habis dibagi 19. Dalam penelitian beberapa ulama itu luar biasa begitu, itu Al-Quran. Jadi kalau dalam ini saya lihat ini dalam Misbah ini beliau Pak Quresyab merangkumkan bahwa contoh dalam Al-Quran kata Al-Ismu isim Allah, kata Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, kata beliau semuanya habis dibagi 19. Contoh misalkan Bismillahirrahmanirrahim, misalnya kata Allah itu sebanyak 2698 kali dalam Quran. Itu dibagi 19 pas menjadi 142. Ar-Rahman misalkan saja. Nenggone Quran itu disebutkan sebanyak 57 kali. Berarti 57 dibagi 19
ya pas habis jadi 3. Ar-Rahim ada 114 kali, dibagi 14, 19 habis jadi 6, dan seterusnya. Ini salah satu, saya hanya ingin menyampaikan bahwa Quran itu dari berbagai sisi itu adalah merupakan kemukjizatan, ada ijaznya, ada bermakna mukjizat, punya keistimewaan, termasuk yang namanya bismillah. Nah, dari sisi-sisi lain sing Mas Baimin ini yang ahli dukun, ya mungkin ya bisa dipakai itu nyuwuk kan, bisa juga. Saya tidak begitu paham tentang itu. Ini bicara tentang bismillah. Jadi saya tegaskan lagi bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat dari berbagai hal. Karena umul Quran, intinya Quran itu pada Fatihah, diteruskan intinya Fatihah itu pada bismillah, maka kita harus paham betul tentang apa itu yang namanya bismillah itu, sampai menyatu pada kita. Kata Rasul, jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu kita lupa membaca basmalah. Artinya apa? Bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu jangan sampai tidak ada rasa kasih dan sayang. Pengantar saya kira begitu untuk kaitannya dengan Fatihah ini. Baik Pak Mustofa, saya selaku sebagai santri ya di pesantren, kan kalau maknani bismillah itu ketika Ar-Rahman artinya itu Kang Gusti Allah kang maulas ing dalem dunia akhirat. Ya, betul. Ar-Rahim kang maulas ing dalem akhirat dulu. Nah itu bagaimana itu? Iya betul. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu biasanya dat kang welasase ana ing donya lan akhirat. Nek Rahim prakteknya kan begini. Sifat rahmannya Allah itu maksudnya Allah itu memberi nikmat itu kepada dunia akhirat. Pasti sampean melihat orang di dunia ini yang diberi nikmat oleh Tuhan itu kan tidak dipilih. Sopo dhewe. Masih orang tidak sholat juga diberi nikmat berupa kesehatan, kekayaan, bahkan kadang-kadang lebih kaya yang tidak sholat daripada yang sholat, kadang-kadang begitu. Ya nggak apa-apa, itu memang sifat rahmannya Allah. Tapi kalau di akhirat itu adalah Rahim. Rahim apa artinya? Orang yang diberi nikmat Allah, orang yang beriman saja. Orang yang tidak beriman berarti dimasukkan neraka. Itu Rahim. Jadi bedanya begitu. Jadi kalau Rahman itu siapa saja beri. Tapi kalau Rahim ya melihat sesuai dengan amaliyahnya masing-masing. Maka kalau kita ini belajar dari sifat Rahman Rahimnya Allah, ya berangkatnya dari niru, bukan berarti menyamakan, niru sifat Rahimnya Allah, niru sifat Rahmannya Allah, berangkatnya dari Rahim dulu. Rahimnya biasanya kalau ada orang ngapii kita ngapii, itu kan koyo sepertinya meneladani sifat Rahim. Tapi tidak terus, mestinya orang yang insan kamil itu tidak sekedar begitu, tapi adalah bagaimana ngapii wong sing ngelek kita. Dan Rahman itu. Tapi berangkatnya mesti jadi Rahim diri. Kita nyopo orang-orang yang sering nyopo kita. Tapi dikembangkan bagaimana nyopo orang yang tidak pernah nyopo. Kita silaturahim orang yang memang sering silaturahim pada kita. Tapi bagaimana dikembangkan, bagaimana kita nyambung pada orang yang memutuskan. Nah, kan begitu. Itu kalau kata Rasul ya 3 itu yang namanya akhlakul karimah, itu memberi orang yang tidak pernah memberi kita, nyambung yang kan begitu. Itu digandeng ini itu meneladani, bukan madani, meneladani sifat rahmane Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasul, setiap kita melakukan pekerjaan baik harus dimulai dengan bismillah, artinya ya itu tadi harus ada rasa kasih dan
sayang tadi. Kita melakukan apa saja harus ada apa ya? Memberi. Jadi kita tidak harapkan apa-apa, kita memberi. Mas sampean ngurusi asrama ini. Nah kalau sampean gak menteladani sifat Rahman Rahimnya, ya sering kecewa kamu. Tapi kan memberi. Rahim dulu bocah sing api-api diapii. Akhirnya ditingkatkan ke Rahmannya gimana? Masya bocah ora tau ngapi, tetap kita ngapi terus. Mereka tidak pernah mendoakan kita, kita doakan terus. Mereka selalu kita ingatkan. Kan dasarnya itu. Ya kuncinya Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira begitu. Makanya Ar-Rahman Rahim itu kan termasuk Asmaul Husna. Lapo kok sing dipakai kok Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahil Wahabil Kohar, bukan begitu. Nah itu kan salah satunya seperti itu. Makanya nanti kalau kita bicara dalam Al-Quran itu semuanya kan disunatkan baca Bismillah, kecuali surat apa itu? At-Taubah. Itu sama lihat ya, At-Taubah itu tentang apa itu? Tentang perang. Lah ada wong perang kan? Perang kasih perang. Lah gambarannya kira-kira begitu. Berarti dalam artian mengapa semua dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, ini secara garis besarnya memang Islam itu agama yang rahmatan alam. Betul ya, mungkin ke sana. Semuanya gitu ya. Makanya kan kita Bismillah dengan rahmat Allah, ya, rahmat kasih sayang Allah. Itu juga memang Islam itu agama yang rahmat, agama yang kasih sayang. Makanya kita di akhir-akhir ini sering ada tayangan Islam ditampilkan begitu ganasnya, kadang-kadang ya kita menangis dalam hati kita, masuk Islam kok seperti itu. Allahu Akbar terus mecahi piring dan sebagainya. Masuk kok begitu. Kadang-kadang kita harus sebagai muda-muda kalau sampean harus mencari apa betul Islam itu seperti itu. Kita cari, jangan sampai berhenti kita belajar, kita cari dalam Al-Quran, dalam hadisnya, masuk kok seperti itu. Walaupun mereka katanya juga dasarnya juga Al-Quran hadis, tapi kan perlu kita lihat. Itu loh mas saya. Saya kira kok sosok Rasulullah tidak seperti itu. Saya pernah angan-angan itu Rasulullah itu panglima perang, tapi saya belum pernah membaca yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu membunuh orang. Belum pernah. Lah iya, padahal panglima perang. Panglima perang padahal itu. Iya. Padahal berkali-kali perang tapi tidak pernah membunuh. Lagi pertanyaannya itu perang yang bagaimana kan begitu. Untuk selanjutnya memang yang namanya Al-Quran ya diturunkan untuk kepada seluruh umat gitu. Iya. Nah sekarang ini banyak sekali khususnya umat Islam sendiri itu menganggap pemahaman Al-Quran itu sesuai dengan kepentingan sendiri. Nah itu bagaimana? Sehingga apa? Orang lain yang di luar Islam menganggap Islam kok seperti ini, Islam itu keras, Islam kok enggak jelas ini. Nah itu sebenarnya bagaimana? Nah sehingga ya ini betul pada bulan ini jenengan tanya begitu itu betul. Karena hari ini adalah bulan-bulan Dzulqa'dah, untuk waktunya kita harus merenungkan hal itu. Yang sebentar lagi ada hari raya Idul Adha, penyembelihan. Artinya begini. Orang itu yang namanya manusia itu sebenarnya diberi yang namanya nafsu. Yang nafsu itu ya penting untuk kehidupan kita di dunia. Tanpa nafsu kita tidak bisa hidup di dunia ini. Nah, karena nafsu kita bisa hidup di dunia sehingga kita bisa ibadah kepada Allah. Nah, sebenarnya nafsu itu hanya sebagai alat kita. Contoh, kalau kita tidak punya nafsu makan, maka kita tidak
akan makan. Ketika tidak makan kita tidak kuat untuk sholat, untuk ngurusi asrama, untuk ngurusi santri. Sehingga ingin makan itu penting gitu loh. Tapi jangan lupa, jangan ingin makan itu kemudian hanya nuruti keinginan. Tapi kita harus tahu bahwa makan itu adalah dalam rangka untuk supaya kita bisa kuat melakukan ibadah itu tadi. Beberapa hari yang lalu saya ketemu Pak Kepala Pondok, Pak Hasan itu, yang kebetulan ngapunten ini hari-hari ini sakit, semoga sembuh, cepat sembuh. Beliau kan karena santri tidak punya nafsu makan, tapi setiap 2 jam harus makan. Beliau mengatakan, ini penting bagi saya, Pak, baru ini terasa bahwa pentingnya nafsu itu. Lah kok ngoten? Karena saya sebenarnya nggak pengen makan, tapi butuh ini setiap 2 jam harus masuk. Sehingga beliau bisa merasakan betapa sulitnya ketika orang itu tidak punya nafsu. Cuman saya mau nambahi, tapi karena sakit nggak jadi saya. Ya sama Pak Hasan, kalau orang itu tidak punya nafsu kawin juga susah kayak gitu kan. Ini saya nggak berani begitu. Intinya ya nafsu apa saja itu penting. Lah iya itu penting artinya. Itu penting. Jadi yang penting nafsu itu jangan sampai mengendalikan jiwa kita. Ini hari sebentar lagi yang namanya Idul Adha itu dalam rangka untuk membunuh nafsu kekhayawanan itu, sehingga menyadarkan diri kita sebagai manusia yang intinya adalah sebagai khalifah dan untuk ibadah kepada Allah. Ke sana. Ini bulan-bulan ini kalau kita belajar ilmu kitab-kitab sepuh itu, waktunya kita untuk merenungkan diri, untuk mempersiapkan diri ke sana. Sehingga nanti ketika kita melihat korban, Pak saya tidak bisa korban. Ya kalau tidak bisa nggak apa-apa, tapi melihatnya membayangkan bahwa sifat kekhayawan kita sudah disembelih, sudah hilang. Tinggal sifat kemanusiaan kita yang hidup. Ya 2 itu kan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau ini jailun fil ardi khalifah. 2 itu harus seimbang. Jadi mungkin tadi sudah jelas, maksudnya memang di adanya fenomena sekarang berarti terjadi karena memang nafsu yang tidak terkendali. Betul. Nah, mungkin ada sesuatu yang mendorong nafsu itu tidak terkendali, itu apa? Kan mungkin jelas ada sebabnya. Itu apa ya? Kayak negara kita ini kelihatannya kok nafsunya kan macam-macam. Ada ini ada di politik, ada di kepentingan golongan. Nah, itu nafsu yang mendorong itu apa? Ya nafsu kan macam-macam. Contoh mau. Jadi yang melekat pada manusia saja yang paling gampang. Kalau sifat hayawaniyah itu kan pokoknya butuh mek loro. Mangan karo lah itu tok. Iya. Hanya itu tok. Lah itu kan termasuk makan loh. Iya. Hanya kebutuhannya hanya 2 itu. Sama lihat itu. Berarti orang kalau itunya yang banter, maka berarti yang perlu dibunuh adalah sifat kekhayawanan. Bukan berarti tidak perlu, tapi harus karena itu kalau terus-terus akan menjadi liar. Saya pernah ketemu seseorang, beliau mengatakan, Pak, saya itu kalau kan dia penentu kebijakan, saya itu kalau ada orang datang kemudian membawa uang, saya nggak tertarik. Tapi kalau sudah orangnya itu nengara ini gitar, sudah tidak bisa. Contoh saja. Jadi itu perlu pelajaran bagi kita. Artinya apa? Artinya tidak berarti salah. Mengapa itu masuk pada telinga kita, mata kita, maka itu sebagai pelajaran bagi kita. Jadi ono mana sing model
sifat yang nanti mungkin sama pertajam di Eka itu kan banyak itu. Sifat syaitonia, sifat-sifat seperti itu. Orang yang apa ya, pengennya itu terkenal apa? Kalau di bawah tidak mau, harus kan ada juga. Itu semuanya adalah, lah menurut saya bagaimana untuk mengendalikan itu semua? Ya kita laki-laki adalah harus belajar ilmu sehingga kita tahu sebenarnya kita hidup itu untuk apa. Ya itu kita memahami betul bahwa manusia itu dua sisi itu. Satu, ibadah kepada Allah, yang kedua adalah sebagai khalifah. Orang manusia itu ibadah tok, sujud tok nggak cukup, karena ada tugas kemanusiaan, harus ngurusi, peduli kepada orang lain. Kalau manusia tidak peduli pada orang lain, ya tingkat kemanusiaannya lemah. Kalau hanya ngurusi wong tok kemudian ibadahnya kurang, juga kurang baik. Saya kira kok intinya begitu. Baik, kita kembali ke tadi untuk masalah bismillah tadi, yang mana memang sesuatu yang luar biasa ya, memang harus kita posisikan sebagai yang luar biasa pula ya. Akan tetapi kalau misalkan ya bismillah itu kita gunakan tidak pada semestinya, itu bagaimana? Contoh mau nyuri tapi bismillah dulu. itu bagaimana itu? Ya, jadi menurut saya apa ya? Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Wong Rahman Rahim kok dipakai nglarakno atine wong kan ya. Lho ngoten kan tidak pada tempatnya menurut saya. Ya mungkin gimana ya? Menurut saya kok begitu. Jadi kita kembali kepada Al-Quran, bahwa menggunakan itu pun juga atas petunjuk Rasulullah, petunjukan. Pelan-pelan kita belajar untuk ke sana lah. Mungkin selanjutnya, apakah ketika orang yang mendawamkan, yang melanggengkan membaca basmalah, apakah itu nanti secara tidak langsung basmalah itu bisa menjadi bagian dari dirinya meskipun orang itu belum baik? Nah, misalkan apa itu ada apa namanya itu, misalkan ya orang WTS ya, itu setiap mau ada pelanggan bismillah dulu. Itu apakah nanti berimbas entah dapat hidayah atau bagaimana, itu bagaimana? Insya Allah, namanya apa? Bicara itu kan doa. Jadi lafaz-lafaz yang kalimah-kalimah yang thayyibah, yang baik itu pasti akan berpengaruh kepada diri kita. Malah ada penelitian, penyanyi yang isinya itu negatif itu kadang-kadang bisa menimpa pada dirinya. Sehingga kita suatu ketika menjadi orang tua, jadi guru, jadi ketua asrama, itu kalau bisa bicaranya yang baik. Misalkan ada anak yang kebetulan ngapunten jeneng bocahke jengkelno ngono ya, kalau bisa bicaranya yang baik. Yo ngono. Termasuk orang tua kepada anaknya, misalkan kebetulan anak kecil kan, misalkan ngapunten tanda kutip sing dilakoni anaknya, jangan sampai bocah kok beling, kalau bisa ya pakai bahasa yang baik. Itu begitu, apalagi ayat Quran yang sering kita baca, tetap berpengaruh. Walaupun sebenarnya kalau kita jangan hanya di ucapan tapi kita masukkan, tapi sering mengucapkan itu mesti ada pengaruhnya pada perilaku diri kita itu. Ustaz Mustofa, ternyata satu
kalimat saja bismillah begitu panjang lebar dan luar biasa penjelasannya. Saya rasa kalau kita teruskan ini 2 hari nggak selesai. Oh, gitu. Karena kita waktunya terbatas. Insya Allah kita akan lanjut pada kesempatan Insyaallah, selanjutnya. insyaallah. Terima kasih atas hadirannya. Semoga apa yang jenengan sampaikan akan mendapatkan manfaat, akan memberikan manfaat kepada semua pemirsa yang mendengarkan dan melihat tampilan ataupun tayangan di video. Amin. Terima kasih atas hadirannya Pak Sutopo sekali lagi. Alhamdulillah para pemirsa semuanya, kesempatan pada hari ini ngelopo ngobrol perkara agama bersama Ustaz Sutopo telah selesai. Insya Allah minggu depan atau kesempatan yang akan datang kita akan lanjut dengan materi yang mungkin yang bisa menambah keilmuan terutama pada wawasan beragama kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya maaf. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel Santri Sundra, Santri Sunan Derajat. Terima kasih saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek 1 2 masuk 1 2. Kaget aku. Satu dua tiga. Kamera kak, madep aku. Ikin mah bapakmu. Rene man. Cok nama aku. Oh, berarti lebar. Ayo. Ayo. Bisa. 1